Hadirin silakan duduk. Sebelum sidang dimulai, perlu majelis himbau kepada seluruh hadirin berdasarkan surat edaran Sekretaris Mahkamah Agung nomor 17 tahun 2019 tentang himbauan anti gratifikasi, majelis hakim mengingatkan kepada para pihak maupun para pengunjung sidang agar tidak melakukan tindakan yang mengindikasikan adanya penyuapan atau gratifikasi dalam bentuk apapun kepada hakim atau aparatur pengadilan yang lainnya. Apabila ada yang menemui hal seperti tersebut, harap segera melaporkan kepada Badan Pengawasan melalui sistem pengawasan Mahkamah Agung atau nomor-nomor pengaduan yang telah tertera di Pengadilan Negeri Bogor. Majelis juga ingatkan kepada para pihak dan para hadirin agar tetap mematuhi tata tertib persidangan. Sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor register perkara 4/PDTG/2024/PNBGR dibuka dan terbuka untuk umum. Penggugat sehat? Tergugat bagaimana? Sehat ya, Mulia. Baik, di sini berdasarkan pasal 33 Perma 1 tahun 2016, majelis mempunyai kewajiban untuk aktif dalam mendamaikan para pihak sampai sebelum adanya putusan. Bagaimana pihak penggugat? Apakah sudah dilakukan upaya perdamaian dengan tergugat? Dari pihak penggugat tidak melakukan perdamaian yang mulia, lanjut saja. Tergugat bagaimana? Apakah ada upaya-upaya? Tidak ada upaya ya, Mulia. Tidak ada ya? Tidak ada. Selanjutnya, agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan saksi dari penggugat. Penggugat menghadirkan berapa orang saksi? Yang mulia, kami menghadirkan 2 saksi. 2 saksi. Saksinya sudah siap untuk dihadirkan? Sudah siap. Baik. Saksi pertama siapa yang akan dihadirkan? Saksi Fajar Sugo yang mulia. Fajar Sugo. Silakan dihadirkan. Petugas hadirkan saksi ke muka persidangan. Baik, yang mulia. Saksi silakan maju ke depan. Identitasnya. Silakan duduk. Saksi sehat? Sehat? Siap mengikuti persidangan? Siap. Sebelum saya periksa, sebelum saksi mengungkapkan pendapatnya, saksi saya cek dulu identitasnya. Nama saksi siapa? Fajar Sugo. Alamat? Alamat Bogor di Jalan Kampung Pias nomor 5. Tempat tanggal lahir? Saya lahir di Purwokerto, Pak. Baik, itu tanggal 9 November. Agama saudara apa? Saya aliran percaya, Pak. Saudara aliran kepercayaan. Baik. Berdasarkan pasal 147 HIR, sebelum saudara memberikan kesaksian, saudara wajib disumpah terlebih dahulu. Saudara bersedia? Mohon izin, di aliran kepercayaan saya tidak diizinkan untuk bersumpah. Baik, berarti di sini berdasarkan buku 2 Pedoman Mahkamah Agung, saudara wajib mengucapkan janji jika saudara tidak bersedia untuk disumpah. Apakah setelah saudara melakukan janji, ada ritual-ritual khusus yang akan saudara lakukan? Saya di kepercayaan saya cuma cukup duduk bersila dan melakukan ritual. Berarti tidak ada dari pengadilan yang harus disediakan ya? Tidak. Saksi silakan berdiri. Berarti Anda berjanji ya? Kepada siapa Anda berjanji mengenai kepercayaan itu? Saya mengatur ke leluhur saya. Oke. Bisa disebutkan terlebih dulu kepada siapa Anda berjanji, lalu ikuti lafal saya ya. Saya berjanji Saya berjanji akan menerangkan akan menerangkan dengan sebenarnya dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Sudah, hanya itu saja. Ada ritual lagi? Silakan dilakukan ritualnya. Silakan.
Saya boleh duduk di sini. Silakan. Hadirin mohon jaga tata tertib persidangan ya. Silakan dulu. Baik, karena saksi sudah mengucapkan janji, di sini saksi tidak hanya bertanggung jawab kepada majelis tentang apa-apa yang akan saudara terangkan. Saudara juga bertanggung jawab terhadap kepercayaan leluhur yang saudara percayai. Selain itu, apabila saudara mengemukakan keterangan yang mengindikasikan adanya keterangan palsu, saksi juga dapat dikenai pidana di pasal 242 KUHP. Saudara mengerti? Ya. Saudara tahu mengapa saudara dihadirkan ke persidangan ini? Tahu ya. Kenapa? Saya diminta oleh penggugat menjelaskan apa namanya permasalahan yang dimiliki oleh penggugat terhadap tergugat. Permasalahannya tentang apa? Masalahnya setahu saya waktu itu penggugat meminjam uang, lalu setelah itu karena ada kesulitan sedikit, lalu penggugat datang ke kantornya penggugat itu untuk mengambil mobil yang dijaminkan atau bagaimana itu? Tahu saya itu. Baik, sebenarnya kapan saudara kenal dengan penggugat? Saya baru pindah ke Bogor itu sekitar tahun 2009 ya mulia. Jadi waktu saya pindah itu kita menjadi tetangga ya. Lalu sebatasnya hubungan saudara saksi dengan penggugat itu hanya sebatas apa? Tetangga saja Ya. atau Tetangga saja. tetangga, jadi tidak ada hubungan kerja? Tidak ada. Tidak ada. Lalu dengan perkara yang saat ini sedang berlangsung, yang saudara tahu tadi itu saudara penggugat ke tempat saudara tergugat itu baru dengan saudara atau bagaimana? Oh iya, awalnya saya mengetahui permasalahan karena saya diminta oleh penggugat untuk mengantar dia dan temannya kalau tidak salah itu untuk ke kantor tergugat itu untuk menyelesaikan permasalahannya. Hanya sebatas mengantar saja? Iya, waktu itu mengantar dan juga di dalam waktu perjalanan mengantar itu banyak cerita yang saya dengar dari penggugat. Saksi waktu mengantar si pihak penggugat itu ketemu sama siapa sampai di kantor? Waktu itu sudah lama ya, sekitar tahun 2011 itu sekitar awal tahun, pertengahan tahun itu saya diminta untuk mengantar dengan Bu Iva itu ke kantornya. Itu saya tidak tahu untuk bertemu dengan siapa, tetapi saya tahunya itu bertemu dengan petugas di sana atau yang bertanggung jawab di sana begitu ya. Setelah itu yang menemui saksi nggak ikut menemui atau gimana? Atau Saya tidak mengikuti, saya hanya mengantar dari menunggu di depan. Yang masuk itu ke dalam itu hanya penggugat dan temannya, Pak. Penggugat silakan diajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih Bang Ria. Saudara saksi ini kan tetangga dari penggugat ya. Iya. Nah, waktu itu kan dimintain tolong untuk menjembatani pertemuan antara penggugat dengan tergugat, betul? Betul. Nah, saudara saksi ada di tempat itu. Apa yang saudara saksi ketahui, apa yang terjadi dengan usaha penggugat itu dapat saudara jelaskan? Waktu itu setahu saya usaha penggugat itu sedang agak sepi gitu, lalu meminjam uang. Setelah itu sebentar, saya agak bingung. Oh, itu yang mulia. Ibu pengacara gitu. Ketika sudah tidak lupa membayar atau terlambat membayar, itu lalu
penggugat itu datang ke kantongnya itu untuk mengambil mobil Grand Max gitu. Nah setelah itu saya diminta untuk mengantar ke sana untuk klarifikasi gitu. Nah, setahu saya juga waktu itu ibu penggugat juga sudah membawa uang untuk untuk membayar. Baik, jadi ibu penggugat itu mempunyai kewajiban untuk mengangsur kepada tergugat, begitu ya? Iya, setahu saya. Nah, terkait angsuran, apakah saudara saksi mengetahui pada angsuran keberapa kredit dari penggugat itu macet? Diceritakan tidak pada saat itu? Iya, waktu itu diceritakan. Kalau tidak salah itu sekitar angsuran ke 25 atau ke 26 gitu, yang ada keterlambatan atau macet. Nah setelah itu baru ada tindakan dari petugas. Nah, saudara ingat tidak? Itu kejadiannya itu pada tahun berapa macet kreditnya yang dilakukan oleh penggugat? Kalau tahunnya saya tidak ingat persis, tapi yang jelas saya waktu itu mengantar ke kantor tergugat itu di sekitar pertengahan tahun 2011. Baik, lalu pada saat itu diceritakan tidak oleh penggugat kenapa kredit penggugat itu bisa macet? Waktu itu karena karena setelah ada krisis ekonomi 2008 itu lalu berangsur-angsur usahanya itu agak sedikit berkurang begitu keuntungannya gitu. Jadi sekitar tahun 2011 itu ada tragedi itu maksudnya itu macetnya. Nah, jadi pada saat itu usaha penggugat mengalami penurunan ya, yang mengalami permasalahan pada usahanya yang mengakibatkan penggugat tidak bisa membayar angsuran itu dengan waktu seperti itu ya? Iya betul, selesai. Silakan saudara saksi, apakah saudara saksi sempat mengetahui bahwa si pihak P ini sebelum melakukan penarikan ini sempat memberitahukan atau yang memberitahukan kepada bawahan penggugat sebelum dilakukan penarikan? Nah, setahu saya tidak pernah karena biasanya kan karena saya tetangga kan biasanya kita itu saling cerita gitu. Nah, ini dia hanya bercerita bahwa tahu-tahu mobilnya itu diambil di kantor. Baik, apakah penggugat pada saat ingin melakukan pembayaran ke pihak tergugat, saudara itu Waktu pembayaran itu kan dari waktu itu ceritanya gini Pak. Waktu yang tahun 2011 itu kan saya menggugat dengan temannya itu Bu Iva itu kan datang ke kantor tergugat. Nah itu selain untuk mengklarifikasi atau menyelesaikan masalahnya, penggugat itu juga saya temani untuk mengambil uang ya dari kuasa. Mengambil uang itu di ATM waktu itu sekitar 10 juta, katanya untuk membayar angsuran yang ke 25 atau 26 gitu. jadi uang 10 juta untuk membayar angsuran tadi ya? Iya, seingat saya. Nah, untuk uang ini diterima tidak oleh tergugat? Nah itu waktu setelah pembicaraan di kantor itu katanya jadi pembayarannya itu naik dari 15 juta. Dan karena ada biaya itu saya lupa 5 juta tambahan itu jadi penggugat waktu itu tidak sanggup untuk membayar. Jadi penambahan 5 juta ini memang penggugat baru mengetahui setelah bertemu dengan pihak tergugat. Iya, setahu saya begitu karena waktu itu juga kan saya menemani untuk mengambil uang ya. Dari saudara saksi terkait penambahan biaya yang tadi dikatakan oleh rekan saya, penambahan biaya penarikan ya, itu penggugat sudah mengetahuinya nggak sebelumnya? Ya, setahu saya itu belum Bu, karena kalau sudah ditahu sebelumnya kemungkinan mungkin ibu penggugat mengambilnya bukan cuma 10 juta waktu ke ATM gitu. Nah itu waktu ke ATM sebelum kita berangkat ke kantor tergugat itu hanya mengambil 10 juta. Itu ya. Lalu apakah saudara saksi mengetahui terkait hal ini penggugat itu ada upaya yang dilakukan tidak atas keberatan penambahan biaya tersebut kepada tergugat? Nah setahu saya ya waktu di situ setelah itu ada protes juga dari penggugat mengenai kenapa tiba-tiba ada biaya tambahan gitu. Baik, saudara saksi, apakah
pihak tergugat untuk menyelesaikan masalah ini? Tahu saya sudah, itu dia saya mengantarkan ke sana, kan salah satu bentuk upaya. Apakah pernah membawa ke Badan Perlindungan Konsumen? Saya pernah dengar, tapi saya tidak tahu pastinya apa namanya ada penyelesaian atau tidak di situ. Jadi saudara memang tidak tahu ya masalahnya apa selesai di sana atau tidak. Tapi saudara pernah mendengar ya bahwasannya penggugat pernah bercerita tentang pernah membawa masalah ini ke Badan Perlindungan Konsumen. Iya, saya pernah dengar. Cukup ya. Cukup penggugat. Tergugat silakan mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia atas kesempatannya. Mohon izin penggugat kami periksa saksi saudara. Saudara saksi, Iya. saudara saksi ini namanya Fajar Sego ya. Iya betul. Nah, kenapa namanya Fajar Sego ini? Saudara punya rumah makan atau bisnis makanan atau saudara suka jualan nasi aja? Ya. Itu dari orang tua saya dari kurang tahu. Seberapa dekat hubungan saudara dengan penggugat itu? Ya kalau untuk sekarang ya sudah dekat karena kan sudah beberapa tahun kita berpisah. Berapa tahun? Ya sekitar sekarang 2024 saya pindah 2010 ya sekitar 14 tahun. Oh, 14 tahun. Saudara saksi, saudara tadi sudah mengucapkan janji mohon saudara untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Jangan berang sebelah ke penggugat, gitu, ya. Ya. Supaya majelis mengetahui bagaimana kasus posisi yang terjadi. Begitu ya, Ya, saudara saksi. Baik. Saudara saksi berkaitan dengan hidupnya penggugat yang saudara kenal. Apakah memang ternyata penggugat ini banyak hutang? Setahu saya tidak ada, saya tidak tahu ada hutang atau tidak, tapi saya hanya tahu hutangnya itu pada tidak itu waktu yang mobil itu, yang masalah mobil itu, selain itu saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Masalah hutang itu saja. Memang Ya. saudara yang saudara ketahui terkait dengan penggugat ini, apakah penggugat ini mempunyai usaha atau apa? Ya, penggugat punya usaha, dia ada usaha tekstil gitu. Usaha tekstil. Iya. Nah, kemudian kenapa terjadi permasalahan sementara kan penggugat punya bisnis tekstil, berada di lingkungan yang pedagang-pedagang gitu. Kenapa kemudian penggugat bisa ternyata tidak memenuhi dan timbulnya masalah itu tidak memenuhi perjanjian? Untuk kenapanya mungkin saya kurang tahu, tapi yang jelas pada waktu itu kondisi saya sedang agak tidak begitu baik saja. Oke. Saudara tahu apa permasalahan ini? Setahu saya Kenapa kemudian terjadi antara kami sampai ke pembukaan persidangan? Penggugat mohon maaf. Sebelumnya itu pertanyaan nggak dibuka. Coba cari pertanyaan lain agar persidangan ini dapat berjalan secara cepat. Baik, yang mulia. Izin kami melanjutkan lagi. Saudara tahu kapan waktu itu penggugat kan telat untuk membayar cicilannya dan begitu yang tadi saudara sampaikan itu keterangan saudara kepada penggugat. Itu tuh kapan ketika terjadinya kredit macet tersebut? itu setahu saya, kayak saya kurang tahu macet pastinya itu kapan, tapi saya diminta tolong itu pada waktu pertengahan tahun itu, pertengahan tahun 2011 yang saya tahu. Pertengahan tahun 2011. Iya, sekitar kalau enggak April, Mei, Juni, sekitar bulan itu saya agak. Berarti saudara waktu itu pernah mengetahui bahwa penggugat ini menyicil gitulah, kira-kira menyicil ke kami, ke klien kami, begitu? Iya, saya Tahu. Nah, telatnya itu di cicilan ke berapa? itu saya tahunya pada waktu mengantar itu penggugat bilang karena akan mencicil yang angsuran kedua 25 atau 26 gitu. Oke. Karena saudara tahu cicilannya lambatnya di perjanjian di cicilan ke 25, berarti saudara mengetahui tidak terkait dengan perjanjian yang pernah penggugat dan tergugat tanda tangani. Kalau untuk perjanjian pastinya yang ditandatangani saya kurang tahu, tapi saya tahu bahwa ada perjanjiannya. Tahu ada perjanjiannya. Berarti sudah ada perjanjian, kemudian penggugat lalai dalam memenuhi kewajibannya, begitu ya? Begitu ya? Keberatan yang mulia. Saudara kuasa
seperti perkara yang telah dikerjakan sebelumnya. Baik, yang mulia. Saya izin mengajukan lagi. Saudara penggugat, saudara saksi. Lihat ke sini saudara saksi ya. Saudara saksi kan sehat hari ini katanya ya. Sedikit. Oh, sedikit. Baik. Saudara saksi pernah tidak melihat perjanjian, bentuk perjanjiannya antara penggugat dan klien tadi? Saya tidak pernah. Dan pernah. Tapi saudara saksi tahu nggak bagaimana tanda tangan penggugat ini? Bentuknya saya tidak paham ya, tapi sepertinya saya pernah. Kalau lihat kami lihatkan, silakan saudara lihat. Betul ini tanda tangan beliau. Ini. Oke. Dalam perjanjian tersebut berarti tidak karena saudara tahu nih kan. Dalam perjanjian tersebut berarti di situ tercantum tidak ada klausula kami untuk mengirimkan somasi terlebih dahulu terkait dengan penarikan tersebut. Di dalam perjanjian ini tidak ada kan? Saya kurang tahu isi perjanjian. Kurang tahu saudara. Baik. Cukup ya mulia? Cukup. Penggugat ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang mulia. Cukup. Saksi ada lagi yang ingin diterangkan atau disampaikan? Tidak ada. Saksi telah selesai diminta keterangannya. Silakan maju ke depan untuk mengambil identitasnya. Kemudian duduk di kursi yang telah disediakan. Penggugat saksi selanjutnya, saksi siapa? Baik yang mulia, saksi selanjutnya, saksi kedua yaitu atas nama Nusa Larasati Sasongko yang merupakan perangkat desa dari tempat tinggal sebelumnya. Nursa Larasati Sasongko. Petugas silakan hadirkan saksi Nursa Larasati Sasongko. Saksi silakan maju ke depan membawa identitasnya. Silakan duduk. Saudara saksi sehat? Siap mengikuti persidangan? Sebelum saksi memberikan keterangan, majelis periksa dulu identitasnya. Nama saudara siapa? Nusa Larasati Sasongko yang mulia. Sasongko. Alamat saudara di mana? Jalan Jaya nomor 8 Kota Bogor yang mulia. Tempat tanggal lahir? Makassar 1993. Agama saudara apa? Sebelum saudara memberikan keterangan, saudara wajib mengucapkan janji terlebih dahulu. Saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Silakan berdiri saksi. Saksi ikuti lafal dari yang saya ucapkan ya. Tangan kirinya di atas ucap, tangan kanannya naik. Dua itu ucap. Saudara yang berjanji saya memandu. Saya berjanji bahwa saya berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Saudara saksi silakan duduk. Saudara punya hubungan darah atau mendak dengan penggugat atau tergugat? Dengan punah tidak ada hubungan saudara. Hubungan pekerjaan? Kerjaan tidak ada. Saudara saksi tahu mengapa saudara dihadirkan di persidangan ini? Saya dimintakan tolong oleh Bintangna untuk memberikan kesaksian tentang permasalahan pelanggaran dengan perusahaan leasing angkutan mobil. Saudara saksi ini sebagai kepala desa yang jadi sekretaris desa ya. Yang jadi sekretaris desa Ibu Sasongko sendiri apa Pak Sasongko? Nama orang tua saya. Oh, nama orang tua. Saksi tahu sebatas mana perjanjian antara Ibu penggugat dan penggugat? Yang saya tahu
uangnya itu dipakaikan untuk membayar uang sekolah anaknya. Baik saudara saksi, jadi saudara saksi mengetahui apa keadaan yang terjadi terhadap penggugat pada saat itu, bahwasannya usahanya mengalami penurunan dan yang bersangkutan juga membutuhkan uang untuk membayar biaya pendidikan anak-anaknya ya pada saat itu. Nah, pada saat kejadian itu apakah saudara mengetahui ada tidak pembayaran yang dilakukan oleh penggugat kepada pihak tergugat? Jadi awal ceritanya itu Ibu Aminah itu datang ke saya minta tolong ditemani sama dibatani ke perusahaan itu. Nah, saya dengan Bapak Fajar Sego kita bersama berangkat itu Ibu. Jadi kita bertiga, Pak Fajar Sego yang antar. Kita ketemu dengan ada perwakilan dari kantor perusahaan itu. Nah, Ibu Aminah sudah membawa cicilan. Jadi Ibu Aminah itu berpikir mau membayar cicilan 25 dan 26. Jadi dia sudah menyediakan uang untuk membayar cicilan sang yang ke 25 dan 26 yang belum dia telepon sebenarnya, karena dia berniat supaya hasilnya itu dikembalikan untuk kelancaran usahanya. Tapi sampai di perusahaan bapak yang taruh ini tuh minta uang yang lain untuk biaya penarikan sejumlah, kalau saya tidak salah ingat 5 juta. Tapi Ibu Aminah tidak menyanggupi karena pada saat itu tidak membawa uang untuk itu, karena dia tidak tahu bahwa ada biaya penarikan yang dimintakan oleh perusahaan. Tapi sebenarnya yang cicilan ke 25 dan 26 itu sudah dibawa uangnya. Baik, berarti pada saat kejadian itu saudara saksi mengetahui ya bahwasannya penggugat ini sudah ada etikat baik untuk mau membayar angsurannya ke pihak tergugat. Iya. Saudara saksi menyaksikan sendiri pada saat itu ya. Saya saksikan justru. Baik, dan di mana dan kapan pertemuan itu berlangsung pada saat itu? Saudara ingat ya? Saya lupa nama jalannya, tapi itu di perusahaan finance daya finance itu. Jadi yang mengantar kita Pak Fajar Sego itu alamatnya saya lupa. Pada tanggalnya dan tahun ini kan tidak? Itu saya salah bulan itu tidak. Silakan dilanjutkan ulasan saya. Baik, saudara saksi apakah saudara saksi tahu bahwa tergugat ini telah melakukan penarikan? Dari cerita itu dia hanya beberapa hari tiba-tiba ada orang yang melakukan penarikan terhadap mobilnya itu. Pengetahuan saya itu Anda tidak terima di tanggal harinya itu Bapak. Baik, saudara saksi. Saudara saksi ini kan perangkat desa dari pihak penggugat ya, yang mana saudara saksi mengetahui bagaimana kehidupan dari penggugat pada saat itu. Kira-kira dapat saudara jelaskan tidak ceritakan? Emang sebenarnya yang terjadi pada saat itu bagaimana? Kenapa sampai penggugat itu tidak bisa membayar gitu? Tapi di sini apakah saudara melihat apakah ada etikat baik dari pihak penggugat untuk membayar kepada pihak tergugat? Kalau menurut saya sebagai sekretaris di desa itu Ibu Aminah ini sehari-harinya ya baik kepada tetangga dan lain-lain, dan kalau menurut saya itu hanya karena pada saat itu terjadi kemunduran jualan usahanya, ada anaknya yang masuk SMA, kalau saya tidak salah itu butuh uang untuk membayar biaya pendidikannya lebih dulu, jadi Ibu Aminah itu membayarkan dulu. Jadi pada saat dia sudah mendapatkan uangnya itu sebenarnya dia sudah mau membayar yang terlambat itu, tapi tiba-tiba mobilnya sudah ditarik seperti itu. Baik, berarti Ibu Aminah ini merupakan orang yang baik dari desa saudara ya. Dan pada saat itu karena krisis ekonomi saja dan keadaan ekonomi yang mana dia harus membiayai anaknya sekolah, makanya sampai kejadian seperti itu begitu ya. Baik, cukup yang mulia. Tergugat silakan diajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi ini sebagai perangkat desa, gitu ya? Gitu. Tugas saudara dan kedekatan saudara ini sama penggugat seperti apa? Karena saya perangkat desa, Ibu Aminah ini kan punya usaha, jadi terkadang ada yang dibutuhkan untuk urusan surat dan lain-lain. Jadi Ibu Aminah bukan sering tapi pernah beberapa kali ke kantor desa, dan saya juga tinggal di daerah itu. Oh, jadi ibu calonnya ya? Keberatan yang bukan? mulia. Silakan. Saudara kuasa tergugat ini terlalu disibukkan dan menunduk saksi yang kami hadirkan. Tolong diingat. Terima kasih.
pokok permasalahan saja. Silakan. Siap, siap. Sepengetahuan saudara, mobil yang ditarik oleh pihak leasing itu digunakan untuk apa? Setahu saya karena Ibu Aminah ini usaha di tekstil untuk mengantar barang-barang jualan tekstilnya itu ke konsumennya, Bapak. Konsumennya itu banyak memang. Kalau sekarang sih, kalau sekarang saya nggak tahu. Tapi kalau dulu itu ya lumayan ada. Tapi setelah yang bulan krisis ekonomi itu jadi turun, jadi jarang mengantar. Makanya pada saat tarik perusahaan itu ada di situ Bapak mobilnya. Jadi setelah krisis ekonomi menurun, dari situ banyak utang. Kalau banyak utang saya tidak tahu, tapi yang saya tahu hanya ini karena yang dia ceritakan dan kita tolong dijembatani perdamaiannya ya dengan perusahaan finance itu. Kenapa saudara bisa mengantarkan penggugat untuk menjembatani permasalahannya? Selaku sekretaris desa pada saat ada warga yang membutuhkan pertolongan, saya wajib menolong Bapak itu sebagai manusia. Urusan apa saudara mengantar-ngantar? Silakan yang mulia. Silakan. Saudara tergugat ini terlalu berbelit-belit, tidak langsung ke inti pertanyaan yang mulia. Silakan masukkan dalam kesimpulan saudara. Saudara tergugat, silakan diajukan dan mohon pertanyaannya sekedar pokok-pokok, jangan terlalu menekan saksi ini. Baik yang mulia, karena kami mau menjelaskan, kita harus terbuka dalam persidangan ini, saudara. Penggugat jangan seolah-olah. Saudara tergugat, silakan ditanyakan saja. Siap, siap yang mulia. Jangan terlalu bertele-tele. Siap. Oke, nah kita lanjutkan lagi izin yang mulia. Silakan. Sebenarnya saudara kan tadi menjelaskan bahwa penggugat ini mempunyai usaha tekstil. Memang usaha tekstilnya itu besar apa gimana? Dan di mana gudangnya itu terletak? Saya tahunya gudangnya itu di dekat rumah Ibu Aminah. Kalau usaha tekstilnya itu usaha biasa, usaha kecil menengah Bapak yang ada di daerah itu. Jadi gudangnya ya tidak terlalu besar, tapi di sekitar rumah Ibu Aminah itu. Pastinya alamatnya pastinya. Karena saudara kan perangkat desa, berarti saudara tahu. Wah, ada banyak sekali usaha-usaha di sekitar desa itu. Saya tidak ingat detail satu persatu alamatnya di mana, tapi itu alamat Ibu Aminah itu di dekat situlah gitu, gudangnya itu Bapak. Oh begitu. Saudara melihat waktu pihak kami melakukan penarikan. Saya hanya mendengar cerita dari Ibu Aminah kalau mobilnya ditarik. Baik. Jadi saudara hanya mendengar saja bahwa mobil itu telah ditarik karena cicilan ke-25 tidak terpenuhi begitu ya? Iya, benar. Oke. Pada saat kami lakukan penarikan ternyata ada perbedaan. Saudara tadi menjelaskan bahwa penarikan itu dilakukan di gudang terdekat dari rumahnya. Sementara kami tidak menarik dalam gudang yang ada di terdekat rumahnya. Kami jauh dari rumahnya itu. Saya mengeluarkan statement yang mulia bahwa itu di gudang. Saya hanya tahu bahwa itu ditarik seperti itu. Bahwa itu ditarik. Ya, cuman saya tak mungkin pada saat itu tidak mengantarkan ke tempat usaha ke konsumen Ibu Aminah seperti itu. Oke. Saudara juga tadi menjelaskan bahwa saudara pernah mengantarkan Ibu Aminah ke kantor kami. Ya, Sehubungan dengan apa? untuk membayar cicilan ke-25 dan 26 itu. Terus dilakukan upaya pembayaran itu sudah selesai pembayarannya. Tidak bisa dibayar karena pada saat itu staf dari perusahaan finance itu bilang ada biaya yang harus ditambahkan lagi, dan Bu Aminah waktu itu tidak membawa uang untuk membayar itu, dan juga tidak tahu menahu kenapa ada biaya tambahan seperti itu, sedangkan cicilan ke-26-nya juga belum jatuh tempo pada saat itu. Belum jatuh tempo pada saat itu yang 26-nya, tapi yang 25 sudah telat. Ya, betul. Makanya kenapa kami melakukan penarikan begitu Bu? Setahu saya dari cerita Ibu Aminah, dia tidak terima soal hari di mana dilakukan penarikan itu Bapak. Jadi terlalu cepat kalau saya tidak salah. Terlalu cepat. Tidak sesuai prosedur. Penarikannya tidak sesuai prosedur.
mengetahui tidak perjanjian yang ditandatangani antara klien kami dengan penggugat? Sebagai orang umum, saya pasti tahu bahwa setiap pencicilan dan angsuran itu pasti ada perjanjian awalnya. Tahu pastinya perjanjian isinya? Saya tidak tahu, Pak. Baik. Cukup ya mulia. Penggugat ada lagi yang ingin ditanyakan kepada saksi ini? Cukup yang mulia. Saudara saksi ada lagi yang ingin disampaikan? Cukup. Saudara saksi telah selesai memberikan keterangan. Saudara silakan maju ke depan untuk mengambil identitasnya dan silakan duduk di tempat yang telah disediakan. Terima kasih saudara saksi. Penggugat ada lagi saksi yang akan dihadirkan? Cukup yang mulia, tidak ada. Cukup. Jadi agenda sidang selanjutnya adalah pemeriksaan saksi dari pihak tergugat. Tergugat akan menghadirkan saksi minggu depan. Ya, minggu depan. Berapa saksi yang akan dihadirkan? Kami akan ajukan saksi 2 orang. 2 orang. 2 orang saksi. Kalau begitu, dengan ini agenda pemeriksaan saksi penggugat telah selesai. Untuk acara persidangan selanjutnya adalah pemeriksaan saksi dari pihak tergugat. Tergugat silakan dihadirkan saksinya di minggu depan pada tanggal 28 April 2018 dengan agenda pemeriksaan saksi tergugat. Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk hadir pada waktu yang telah ditentukan dan jam yang telah ditentukan, ini pada jam 10 pagi di ruang sidang ini. Oleh karena itu, majelis tidak perlu melakukan pemanggilan kemudian, sehingga pemanggilan ini berlaku sebagai panggilan sah dan patut. Dengan ini sidang selesai dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Sidang perkara nomor 4 PDTG 2024 Pengadilan Negeri Bogor antara Aminah Budiwati sebagai penggugat melawan PT Astra Sedaya Finance sebagai tergugat dan Holly Indrajaya sebagai turut tergugat akan segera dimulai. Para pengunjung sidang diminta untuk mematuhi tata tertib persidangan selama sidang berlangsung. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin sudah berdiri. Terima kasih. Silakan duduk. Para pihak dan pengunjung silakan duduk. Bapak Panitra, pada hari ini Kamis tanggal 28 Maret 2024 diperiksa perkara nomor 4 TPG ya. Sudah sesuai pihak yang hadir hari ini? Ya, sudah sesuai. Turut tergugat tidak hadir kembali ya? Tidak hadir kembali turut tergugatnya. Sebelum kita mulai, berdasarkan Perma 9 tahun 2016, perlu saya sampaikan terlebih dahulu, Majelis Hakim mengingatkan para pihak maupun para pengunjung sidang tidak melakukan tindakan yang mengindikasi adanya penyuapan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada hakim dan seluruh aparatur negeri Pengadilan Negeri Bogor. Dan apabila menemui hal seperti itu, harap segera melaporkan tindakan tersebut. Sidang lanjutan perkara perdata Pengadilan Negeri Bogor dengan nomor register perkara 4 PDTG 2024 PNPGR antara penggugat Aminah Budiwati melawan tergugat PT Astra Sedaya Finance dan turut tergugat Holly Indrajaya dibuka dan terbuka untuk umum. Ya penggugat, bagaimana keadaannya hari ini? Siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Dari pihak tergugat siap mengikuti persidangan? Pada hakikatnya sesuai pasal 33 Perma nomor 1 tahun 2016, sebelum adanya putusan pengadilan, para pihak tetap bisa mengupayakan perdamaian. Sampai dengan saat ini, apakah ada perdamaian antara penggugat dan tergugat? Dari penggugat tidak ada yang mulia. Dari tergugat
tergugat? Dari tergugat tidak ada. Sesuai agenda sidang sebelumnya, hari ini kita pemeriksaan saksi dari pihak tergugat. Oh, Dari pihak tergugat hari ini menghadirkan berapa saksi? Mbak yang bilang untuk saksi ini kami menghadirkan 2. Hadir semua. Hadir ya semua ya. Hadir semua ya. Izin yang mulia. Bagaimana? Saksinya 2, tapi yang hadir sekarang ini 1 ya. Jadi saksi yang satu lagi gimana? Jika berkenan yang mulia 1 minggu lagi akan kami hadirkan saksi. Bagaimana penggugat? Sebagai warga negara yang baik ya, bukan penggugat menerima yang Oke, kita berikan kesempatan untuk menghadirkan saksi kembali. Begitupun dengan penggugat, agar setara kita berikan kesempatan jika ingin mengajukan kembali bisa diperiksa bersamaan besok baik yang minggu depan ya. Jadi hari ini hadirkan satu saksi dulu untuk diperiksa. Ya. Saya cek terlebih dahulu identitasnya. Saya cek dulu ya. Namanya? Nama saya sih Pak Haji yang mulia. Pekerjaan? Saya kerjanya sebagai wira swasta. Alamatnya? Saya tinggal di Jalan Grogol, Kecamatan Ligil, Kabupaten Bogor. Punya hubungan dengan tergugat atau kenal dengan tergugat? Kalau penggugat saya kenal yang mulia. Tergugat juga saya kenal karena saya pernah bekerja di PT Astra Sky Finance. Masih bekerja di sini? Tidak yang mulia. Baik, sebelum saudara menyampaikan keterangan berdasarkan pasal 147 saudara harus bersumpah terlebih dahulu. Saudara bersedia? Siap bersedia nih. Dengan agama apa dan sumpah? Islam yang mulia. Silakan berdiri. Bersumpah silakan. Baik, saudara saksi, ikuti lafal sumpah yang saya ucapkan. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Saudara saksi, saudara sudah bersumpah menurut agama yang saudara anut, sehingga saudara mempunyai tanggung jawab bukan hanya kepada kami majelis hakim dan pihak penggugat, melainkan kepada Tuhan yang Maha Esa, sehingga keterangan saudara ini kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Selain itu juga majelis mengingatkan kepada saudara terhadap sumpah yang telah saudara ucapkan tadi. Apabila saudara dalam memberikan keterangan terdapat keterangan palsu, maka saudara dapat dituntut berdasarkan pasal 242 KUH pidana. Bisa dimengerti? Mengerti yang mulia. Pihak tergugat ini saksi ini hadir sebagai untuk menerangkan apa? Baik ya. Jadi saudara saksi ini adalah mantan dari karyawan tergugat PT Astra Sedaria. Saudara saksi tahu ya kenapa dihadirkan persidangan ini ya? Siap tahu yang mulia. Perusahaan tempat saudara bekerja itu kapan saudara bekerja? Saya bekerja di PT Sky Finance kurang lebih dari tahun 2000 sampai tahun 2014 yang mulia. Saya resign, setelah itu saya berwirausaha sendiri. Di bagian apa waktu itu saudara bekerja? Saya bekerja di bagian marketingnya yang mulia. Marketing ya? Baik, saudara saksi, tadi saudara berbicara mengenai pernah bekerja di perusahaan penggugat ya, lalu mengenal saudara penggugat karena saudara penggugat mengambil kredit di tempat tergugat itu ya. Berarti pada saat itu Anda sebagai salesnya. Siap yang mulia. Nah, pada saat saudara penggugat mengambil kredit dengan saudara tergugat, itu saudara masih ingat berapa nominalnya? Jadi waktu itu nominalnya untuk biaya mobil itu kurang lebihnya sebesar 122.800.000. Nah, beliau saudara penggugat saat itu men-DP sebesar 12 juta dengan angsuran 5 juta untuk 48 kali pembayaran. Saat Anda masih bekerja, saudara saksi kira-kira sampai jatuh berapa? Kalau itu
Kepada pihak tergugat, coba sampaikan. Terima kasih yang mulia. Dimulai. Saudara saksi, tadi sudah disampaikan bahwa posisi saudara waktu itu adalah sales marketing ya. Bisa dijelaskan job desk saudara sebagai sales marketing apa? Jadi waktu itu kan posisinya saya punya tetangga saya ini temannya Bu Aminah. Nah, Bu Aminah ini kan mau beli mobil, namun uangnya belum terkumpul dengan harga mobil yang telah ditentukan dari pihak Astra sendiri. Saat itu saya memberitahu kepada Bu Aminah yang memang sangat membutuhkan mobil tersebut bisa dilakukan dengan proses kredit. Jadi dari situlah dimulai proses kreditnya dan sudah cukup berjalan dengan baik sih. Sepengetahuan saudara saksi, apa pekerjaan Bu Aminah dan berapa sih penghasilannya setiap bulan? Kalau Bu Aminah sendiri itu bekerja, dia sebagai usaha pedagang. Nah, dia itu punya gudang tekstil cukup ramai waktu itu. Saking cukup ramainya saya tidak bisa merinci kurang lebih berapa penghasilan per bulan. Izin yang mulia. Saudara saksi, bagaimana saudara saksi mengenal Bu Aminah? Saya mengenal Bu Aminah itu karena Bu Aminah ini adalah temannya tetangga saya, Pak. Jadi memang ada hubungan sebelumnya ya dengan Bu Aminah sebelum melakukan aktivitas kredit ini, sebatas kenal Sebatas kenal saja, Pak. Untuk mendapatkan fasilitas kredit ini persyaratannya itu apa saja? Persyaratannya ada identitas itu terdiri dari KTP dan KK, lalu ada NPWP. Baik, untuk Bu Aminah sendiri, Bu Aminah ini mengambil angsuran berapa kali? Sesuai dengan perjanjian waktu itu, Bu Aminah mengambil angsuran 48 kali dengan biaya per bulannya yang harus dibayarkan sebesar 2 juta rupiah, Pak. Kemudian untuk mekanisme bahwa Bu Aminah ini telah membayar setiap bulan itu melalui apa? Pembayaran melalui transfer, lalu nanti Ibu Aminah akan di chat, akan di WA untuk validasi bahwasannya dia telah mentransfer uang tersebut, Pak. Setiap tanggal berapa Bu Aminah? Jatuh temponya setiap tanggal 18, Pak. Sepengetahuan saudara saksi, apakah Ibu Aminah ini pernah menunggak pembayaran? Selama saya bekerja di PT Sudara Finance, Ibu Aminah selalu lancar dalam membayar. Namun setelah saya keluar, saya tidak tahu lagi cerita selanjutnya. Oh, tidak tahu ya. Untuk konsekuensi sendiri, konsekuensi apabila Ibu Aminah tidak membayar, apa? Kalau berdasarkan perjanjian, jika tidak membayar, konsekuensinya akan ada penarikan mobil tersebut, Pak. Saudara saksi, tadi saudara bilang bahwa di perjanjian itu apabila memang Ibu Aminah atau penggugat ini tidak melakukan pembayaran ada penarikan dari mobil yang menjadi fasilitas kredit. Nah, apakah bentuk perjanjian itu perjanjian yang dapat koordinasikan atau dapat bukan perjanjian baku? Saudara mengerti tidak perjanjian baku itu seperti apa? Tidak mengerti ya? Maksudnya perjanjian yang dapat dikonsultasikan antara penggugat dan pihak Astra. Apakah itu bentuknya dapat perjanjikan, dikoordinasikan? Apa itu memang sudah seperti itu template perjanjian? Kalau perjanjiannya sudah seperti itu, yang mulia, di dalam perjanjian itu kan terdapat beberapa pasal yang harus dipatuhi antara para pihak. Nah, di dalamnya termasuk bagian yang apabila salah satu penggugat telah membayar, objek akan dilakukan penarikan. Jadi memang dari PT Astra-nya sudah menyediakan perjanjian yang sedemikian rupa seperti itu ya? Yang mulia. Silakan dari penggugat. Terima kasih sambutannya yang mulia. Saudari saksi, pada saat Anda menawarkan kredit pinjaman mobil kepada Ibu
berupaya untuk menyelesaikan kredit itu seperti itu. Iya Bu, cukup yang mulai. Jadi saksi ini tahu jatuh tempo perjanjian Tahu Pak. tanggal berapa itu setelah jatuh perjanjian dengan pelaminan? Sesuai dengan perjanjian dari tempo itu setiap tanggal 18 Pak selama 48 hari. Pernah tahu Ibu Aminah ini itu telat bayarnya? Seperti yang saya bilang tadi Pak, kalau perihal itu selama saya bekerja Ibu Aminah belum pernah telat membayar. Pernah telat bayar. Dari tergugat ada yang mau ditanyakan kembali? Dari pihak penggugat? Cukup yang mulai. Dari pihak saksi ada yang mau disampaikan kembali? Cukup yang mulia. Ini saudara bisa mengambil identitas saudara. Saudara telah diperiksa, silakan kembali ke belakang untuk di tempat yang disediakan. Terima kasih. Saksi kedua belum ada ya? Izin yang mulia, untuk hari ini belum ada. Tolong dipastikan minggu depan untuk hadir ya. Baik yang mulia. Kita akan periksa kembali di tanggal 4 April 2024. Saudara penggugat bisa hadir di tanggal 24? Bisa ya. Pak Panitra, tanggal 4 itu bisa hari kerja dan bisa persidangan? Bisa Pak, tanggal 4 hari Kamis. Oh, dicatat di tanggal 4 kita sidang lagi ya. Ya siap. Karena saksi satu hari ini telah diperiksa, maka persidangan hari ini telah selesai. Persidangan selanjutnya kita masuk pada agenda pemeriksaan saksi kedua. Dari pihak penggugat boleh menghadirkan saksi kembali jika memang akan menggunakan haknya. Baik yang mulia. Sesuai rencana jadwal persidangan kita susun sebelumnya, sidang akan kita tunda minggu depan. Sebelum saya tutup, dari pihak penggugat ada yang mau disampaikan? Cukup yang mulia. Dari pihak tergugat? Cukup. Cukup ya. Oleh karena tidak ada yang disampaikan lagi, para pihak juga telah sepakat jadwal persidangan selanjutnya, maka panggilan ini dianggap sebagai panggilan yang sah dan patut. Saya ingatkan kembali, para pihak tetap dapat mengupayakan perdamaian. Jika ada perdamaian di luar persidangan, silakan sampaikan kepada kami. Sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 dengan agenda pemeriksaan saksi tergugat. Dengan ini sidang selesai dan tutup. Majelis hakim meninggalkan ruangan, hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk para pihak dan duduk sidang. Baik, sebelum sidang dimulai, perlu majelis sampaikan dari berdasar surat edaran Sekretaris Mahkamah Agung nomor 17 tahun 2019 tentang himbauan anti gratifikasi. Jadi majelis hakim di sini mengingatkan kembali kepada para pihak dan juga para pengunjung untuk tidak melakukan gratifikasi ataupun adanya penyuapan. Misalkan ada, silakan dilaporkan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia, bisa melalui website pengadilan ataupun nomor-nomor pengaduan yang tertera di Pengadilan Negeri Bogor. Majelis juga ingatkan untuk mematuhi segala tata tertib di persidangan demi kelancaran proses persidangan. Sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor register perkara 4 PDTG 2024 PN Bogor dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, saudara penggugat, hari ini yang hadir siapa? Saya saudara Oh, berdatangan hadir. Baik. Saudara tergugat sehat? Yang hadir kuasa hukum? Oh ya. Pihak penggugat dan pihak tergugat sudah siap mengikuti persidangan ya? Baik, berdasarkan pasal 33 Perma 1 2016, jadi kami majelis hakim itu menghimbau untuk diadakan
agenda hari ini adalah pemeriksaan saksi dari pihak tergugat. Apakah sudah dihadirkan? Jadi yang mulia sudah hadir ya, Bu. Berapa orang saksi yang akan diajukan? Satu ya, Bu ya. Satu ya. Kalau untuk pihak penggugat, apakah menggunakan haknya untuk mengajukan kembali saksi? Dan dua saksi saja yang mulia. Baik, silakan saudara tergugat untuk menghadirkan saksi. Saksi yang akan dihadirkan, petugas sidang silakan menghadirkan saksi dari pihak tergugat. Baik, saudara saksi, apakah perlu dibantu pendampingan dari kami? Sudah cukup, boleh diberikan kartu identitasnya, bisa maju ke depan. Silakan duduk kembali. Tidak perlu didampingi oleh petugas medis? Tidak perlu ya. Oh baik, silakan petugas kembali ke. Baik, sebelumnya akan saya cek identitas saudara saksi terlebih dahulu. Nama, Budiono Siregar, baik, alamat, alamat Jalan Cipujang nomor 10, baik, umur saudara saksi, 63. pekerjaannya Kerjaannya saya sebagai manajer. sebagai manajer. Betul. Di mana saudara saksi? Di PT Balai Lelang Serasi. Di PT Balai Lelang Saksi ya. Baik. Sebelum saudara saksi memberikan keterangan, maka saudara wajib untuk disumpah. Dengan dengan agama apa, saudara? Hindu. Hindu. Saudara saksi silakan berdiri. Oh iya, petugas sidang mohon dibantu untuk menyediakan upah karena saksi beragama Hindu. Saudara saksi, ikuti lafaz sumpah yang saya ucapkan. Om Atah Paramawisesa, Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Om Santi Santi Om. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih petugas sidang. Saudara saksi, saudara sudah bersumpah menurut agama yang saudara anut, sehingga saudara mempunyai tanggung jawab bukan hanya kepada kami majelis hakim dan pihak penggugat, melainkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga keterangan saudara ini telah akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Selain itu, majelis mengingatkan kepada saudara terhadap saudara yang telah ucapkan tadi, apabila saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat dijatuhi pidana sesuai dengan pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Oke, boleh. Baik. Apakah saudara saksi tahu mengapa saudara dihadirkan di persidangan ini? Ya, saya kebetulan diminta oleh tergugat PT Astra Sedia Finance untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perkara di PN Bogor antara penggugat dengan PT Astra Sedia Finance. Itu mulia. Apakah saudara ada hubungan dari pihak penggugat maupun pihak penggugat dengan saudara, dengan kerja maupun sebagainya? Hubungan saudara tidak ada tentunya, begitupun hubungan kerja yang kami dengan tergugat hanya sebatas
batas antara pihak pembiayaan dengan perusahaan kami yang bekerja sama dengan perusahaan dari tergugat tersebut. Tadi saudara saksi bilang saudara bekerja di PT Balai Lelang Serasi ya? Betul. Sebagai apa? Sebagai manajer, Sebagai manajer ya? manajer lelang. Baik. Mohon untuk pengunjung sidang tidak mengaktifkan HP ya. Silakan dinonaktifkan terlebih dahulu agar persidangan berjalan dengan lancar. Bisa dimengerti ya? Terima kasih. Silakan. Sepertinya saksi ini sudah sering hadir ke persidangan ya. Baru kali ini ya, ini baru kali ini karena kebetulan diminta sama direksinya PT Astra Sedia Final, sehingga ya mau gimana lagi ya, karena ini berkaitan dengan perkara yang sedang terjadi. Saksi bekerja di Balai Lelang sebagai manajer tadi ya. Betul, manajer lelang. Apa itu tupoksinya sebagai manajer itu? Jadi manajer lelang ini pada intinya fokusnya ini hanya mengenai pada saat pelaksanaan lelang saja. Kami membawahi beberapa divisi, tapi khusus mengenai pada saat pelaksanaan lelang itu dilaksanakan, begitu ya. Apa aja yang dilelang di situ? Barang-barang apa? Barang-barang yang dilelang ini banyak ya mulia. Benda-benda bisa kami lelang, terhadap seluruh benda bisa kami lelang asalkan memenuhi ketentuan-ketentuan berdasarkan operasional kami. Saksi tahu nggak itu benda yang akan dilelang di situ itu sumbernya dari mana, asalnya gimana, riwayatnya gimana, itu tahu nggak? Berkaitan dengan benda yang kami lelang pada saat itu, ini merupakan benda bergerak tentunya mulia, yakni berupa sebuah mobil. Mobil tersebut tipenya Grand Max dengan plat nomor B157 OC mulia, warna hitam. Nah, dasar dari kami melelang tersebut adanya jaminan fidusia, sehingga kami pada saat itu melaksanakan lelang berdasarkan jaminan fidusia. Gitu ya. Saudara saksi, bisa saudara terangkan mengenai standar operasional prosedur dari lelang itu sendiri? Baik, izin menjawab yang mulia berkenaan standar tersebut karena beberapa di perusahaan kami ada beberapa divisi yang berbeda. Kami khusus mengenai divisi manajer lelang. Nah, standar operasionalnya kami melakukan yang pertama menerima permohonan lelang tersebut dari bagian penerimaan. Kemudian pengajuan permohonan lelang diajukan, kemudian diumumkan kapan waktu lelang beserta pesertanya kami umumkan, siapa saja yang mau mendaftar, kami buka pendaftaran. Setelah pendaftaran dilakukan, kami melakukan penilaian terhadap objek tersebut. Nah, setelah dilakukan objek penilaian, kami akan mengumumkan waktu dan pelaksanaan lelang tersebut. Setelah diumumkan, dilaksanakan lelang oleh bagian kami. Kemudian kami setelah dilaksanakan membuat risalah lelang sebagai dokumen bagaimana objek tersebut telah selesai dilaksanakan lelang dan berhasil dilaksanakan lelang. Begitu ya Bu ya. Tadi sempat saudara saksi sebutkan ada yang namanya risalah lelang. Ketika sudah selesai dilelang, itu namanya risalah lelang. Nah, risalah lelang itu apakah diberikan juga kepada pihak yang memiliki objek yang akan dilelang? Begini yang mulia, berkaitan dengan risalah lelang tersebut, pihak pemenang lelang tidak dapat risalah lelang, namun secara aslinya, namun salinan risalah lelang itu diberikan pada pihak objek tersebut. Begitu ya. Baik, dari pihak penggugat silakan mengajukan pertanyaan kepada saksi. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, bisa jelaskan siapa saja yang bisa menjadi peserta lelang? Silakan.
karena menjadi peserta lelang ini seluruh pihak bisa, tapi kami melakukan beberapa kali validasi, khususnya berkenaan mengenai kami hanya khusus untuk mengenai jaminan lelang saja, jaminan fidusia saja, begitu. Baik. Kemudian apa kaitan permasalahan penggugat dengan tempat lelang di kantor saudara? Gimana, bisa lebih dijelaskan lagi pertanyaannya, Ibu? Apa kaitan permasalahan penggugat dengan kantor saudara? Oh, kaitannya begini, Ibu. Penggugat ini sebagai pemilik objek yang kami sudah lakukan lelang. Nah, tergugat ini merupakan lembaga pembiayaannya. Pada saat itu tergugat menarik kendaraan atau objek yang dimiliki oleh penggugat. Nah, selanjutnya kami tidak mengetahui apakah hal itu benar atau tidak, karena yang kami ketahui bahwa itu merupakan jaminan fidusia, sehingga kami bisa lakukan lelang. Menurut saudara, kapan permohonan lelang itu diajukan oleh penggugat? Permohonan lelang itu diajukan pada 9 Maret 2012. Gini ya, saudara saksi, mengenai objek yang disengketakan itu sebenarnya sudah sampai mana tahap lelangnya ini? Nah, begini Pak, sudah sampai mana tahap lelangnya itu sudah sampai ada pemenang lelang, maka objek tersebut sudah dikuasai pihak ketiga dan kesalahan lelang juga sudah diberikan kepada yang bersangkutan, begitu salinannya. Berkait, kita tarik kembali ke awal. Syarat pengajuan permohonan lelang ini kan ada dokumen kepemilikan barang. Coba saudara saksi jelaskan dokumen kepemilikan apa saja yang dimiliki oleh PT Astra Sedayu. Dokumen kepemilikan yang dimiliki oleh PT Astra Sedayu ini yang pertama mengenai tentunya jaminan fidusianya sebagai dasar, kemudian juga adanya STNK dan BPKB mobil atau objek tersebut, dan adanya objek tersebut di hadapan kami sehingga kami baru bisa melakukan proses lelang itu, begitu Bapak. Kemudian apa saudara saksi juga mengecek bahwa penggugat ini melakukan keterlambatan pembayaran? Berkaitan dengan keterlambatan pembayaran itu bukan kewenangan kami untuk membicarakan hal itu, karena pada prinsipnya kami hanya menerima permohonan lelang tersebut, kemudian kami lakukan lelang sebagaimana prosedur yang sudah kami lakukan. Cukup ya? Cukup, baik. Silakan penggugat untuk menyampaikan pertanyaan kepada saudara saksi. Saudara saksi, tadi saudara saksi jelaskan bahwa hanya memeriksa bahwa ada barang itu yang dilelang. Nah, apakah saudara saksi dan perusahaan saudara tidak memeriksa dahulu apakah ini barang ini yang mesti didapatkan oleh perusahaan yang akan dilelang atau itu langsung dilelang saja seperti itu? Pengecekan tersebut kami hanya memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan. Apabila persyaratannya sudah terpenuhi, maka kami lakukan lelang tersebut. Kalau misalkan persyaratannya tidak terpenuhi, persyaratan dokumen tidak terpenuhi, baru kami lanjutkan kepada pemohon lelang. Sebagai seorang yang bekerja di perusahaan balai lelang dan sudah senior sebagai manajer, apakah saudara saksi tahu kalau sebelum menerima lelang itu ada proses-proses dari perusahaan yang lain, misalkan seperti penarikan barang yang mau dilelang seperti itu? Apakah saudara saksi tahu tentang hal seperti itu? Lebih konkret lagi pertanyaan. Proses SOP sebelum barang itu dilelang. Tadi kan dokumen saja yang saudara saksi jelaskan tentang dokumen saja. Sebelum sampai ke lelang itu dengan perusahaan yang memberikan barang objek yang akan Anda lelang, itu SOP-nya seperti apa? Apakah saudara sebagai manajer di perusahaan itu tidak pernah berbincang bercerita dengan
Dan ternyata yang kami kuatkan sendiri di perkara ini sudah ada berita acara penyerahan dan sudah ditandatangani oleh penggugat dan juga PT Atlas Jaya Finance, sehingga kami berani melakukan itu. Dan telah kami cek bahwa benar, ternyata PT Atlas Jaya Finance ini memang mempunyai hak untuk melakukan eksekusi terhadap objek tersebut. Itu Cukup ya Bu ya? Cukup. Dari pihak tergugat masih ada yang mau disampaikan? Cukup. Ya, penggugat sudah cukup juga? Cukup. Saudara saksi, apakah ada yang mau disampaikan? Dengan keterangan ini mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan khususnya mengenai terangnya perkara ini dan menjadi petunjuk bagi majelis untuk memberikan putusan yang seadil. Itu ya. Baik, saudara saksi Budiono Siregar, silahkan maju ke depan untuk mengambil identitas saudara. Terima kasih. Ya, baik. Silahkan duduk di tempat yang sudah disediakan. Di belakang ya saudara saksi. Ya, bisa dibantu oleh petugas sidang kami. Baik, saudara penggugat dan saudara tergugat. Jadi pemeriksaan saksi pada hari ini sudah selesai, sudah tidak ada saksi yang akan diajukan lagi dari pihak penggugat maupun pihak tergugat. Cukup ya. Berarti agenda sidang kita berikutnya adalah kesimpulan. Jadi baik kuasa penggugat maupun kuasa tergugat silahkan menyampaikan kesimpulan masing-masing secara tertulis dan disampaikan kepada persidangan berikutnya, yaitu pada hari kapan Pak Panitra? Tanggal 10 April yang mulia. Baik, tanggal 10 April 2024. Bisa penggugat? Bisa ya Bu? Bisa ya, tergugat bisa. Sesuai dengan perkara kita yang kemarin ya Pak Panitra ya. Iya, sesuai. Jadi harinya hari Kamis. Iya, tetap hari Kamis. Hari Kamis jamnya tetap sama pukul 10 seperti hari ini. Jadi persidangan ini akan ditunda dan dibuka kembali pada tanggal 10 April 2024 dengan agenda kesimpulan. Jadi majelis hakim memerintahkan kepada para pihak untuk tetap hadir pada persidangan selanjutnya pada tanggal dan jam yang telah ditentukan tanpa perlu dilakukan pemanggilan lagi, sehingga panggilan ini merupakan panggilan yang sah. Mengerti ya? Baik. Dengan ini sidang selesai dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruangan, hadirin dimohon berdiri. Terima kasih. Bisa untuk duduk kembali.